3, 2, 1. Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan bagaimana penyertaan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan para penatua di saat gereja mulai berkembang, yaitu peristiwa Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Setelah Tuhan memakai Filipus untuk menjangkau orang-orang Samaria, Filipus diarahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida, penganut agama Yahudi atau Yudaisme dari Ethiopia. Tuhan mengendalikan secara penuh arah pelayanan misi penginjilan para murid. Tuhan yang menuntun ke kota-kota besar. Tuhan juga yang mengarahkan ke jalan yang sunyi. Rencana Tuhan terkadang sukar kita mengerti, namun rencana Tuhan itulah yang harus kita jalani. Seorang penginjil hebat seperti Filipus yang mampu berkhotbah dan mengubah hati sebuah kota di Samaria, kini harus pergi ke lokasi yang sangat sepi, menyampaikan Injil hanya kepada satu individu. Apakah ini menjadikan bakat yang luar biasa dalam pemberitaan Injil menjadi tidak berarti? Akan tetapi cara Tuhan adalah yang paling benar dan bijaksana. Penginjilan ini tidak hanya krusial untuk menyelamatkan seseorang, tetapi juga menjadi sarana agar kabar Injil dapat sampai ke Ethiopia melalui sida-sida yang akan diberitakan oleh Filipus. Sida-sida ini adalah penganut agama Yahudi atau Yudaisme, meskipun dia sendiri bukan seorang Yahudi atau keturunan campuran Yahudi. Secara umum, peran sebagai sida-sida mengharuskan seseorang untuk dikebiri agar dapat melaksanakan tugasnya di istana Ratu Ethiopia. Dikarenakan kondisinya yang demikian, Taurat Tuhan telah menetapkan bahwa seorang sida-sida dilarang masuk di bait Allah sesuai perintah Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 1. Dikarenakan barang siapa yang hidupnya sembirit atau dikebiri, maka dia tidak layak masuk ke bait Allah yang kudus. Namun meskipun dia mungkin tidak dapat memasuki bait suci, dia tetap memiliki keinginan untuk hadir di bait Tuhan, bersujud kepadanya. Tuhan memperhatikan seseorang yang memiliki semangat beribadah yang sangat besar. Ini dengan ikhlas, ia dengan ikhlas menempuh perjalanan jauh dari Ethiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah di luar bait suci karena situasinya ini. Keadaan sebagai sida-sida yang telah dikebiri tersebut membuat orang-orang Yahudi tidak mungkin memandang positif orang ini. Orang-orang Yahudi menolak dia, namun Tuhan bersedia menerima dia, baik orang Samaria maupun sida-sida. Kedua kelompok ini sangat direndahkan oleh orang-orang Yahudi, dan keduanya dijadikan percaya kepada Kristus oleh Filipus. Roh Kudus menginstruksikan Filipus untuk mendekati kereta milik sida-sida itu sebelumnya Roh Kudus mempersilahkan sida-sida tersebut untuk menerima berita Injil. Bagaimana Roh Kudus mempersiapkan para pelayan itu? Dengan mendorongnya untuk membaca kitab Yesaya. Sangat mungkin bahwa para sida-sida ini sangat tergerak hatinya saat mendengar pemberitaan kitab Yesaya dalam ibadah di bait suci, meskipun mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Memiliki kitab suci pribadi adalah pertanda kekayaan individu ini. Hanya sedikit orang yang mampu membeli kitab suci dengan harga yang sangat tinggi. Namun meskipun dapat memiliki kitab suci sendiri, sida-sida ini tidak mendapatkan hak untuk berada di dalam bait suci untuk memuja Tuhan yang dikasihinya. Kerinduannya kepada Tuhan sangat dalam di saat dia membaca kitab suci yang dimilikinya dengan suara keras. Ternyata ia sedang membaca ayat-ayat yang akan memudahkan Filipus dalam menyampaikan Injil kepadanya. Roh Kudus sudah menyiapkan para sidang ini untuk menerima Injil Tuhan.
Dalam ayat yang ke-29, dijelaskan bahwa Filipus hanya merupakan perwakilan dari Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilihnya untuk melayani Kristus. Filipus lantas mendekati kereta sida-sida tersebut. Kendaraan ini mungkin adalah sebuah kendaraan yang didorong atau ditarik 2 ekor sapi dan bergerak dengan kecepatan setara langkah manusia. Dengan kecepatan yang perlahan ini, Filipus pasti dapat dengan mudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh sida-sida itu, dan juga tidak sulit baginya untuk mengejar kereta tersebut dan berbicara kepada sida-sida itu. Filipus menjelaskan kabar baik dari ayat-ayat bacaan sida-sida itu, yaitu Yesaya pasal 53. Perhatikan bahwa Filipus mengabarkan Injil berdasarkan refleksi sida-sida itu dalam ayat 34. Tuhan memberikan persiapan iman yang sangat menakjubkan dalam diri sida-sida itu, sehingga meskipun dia tidak sepenuhnya memahami makna ayat tersebut, dia telah menghabiskan waktu yang begitu lama untuk merenungkan dan memperjuangkan makna ayat-ayat yang dibacanya. Sangat sering di antara kita, saudaraku, orang-orang percaya membaca Alkitab tanpa memperhatikan. Seringkali di antara kita, saudaraku, orang-orang percaya membaca Alkitab tanpa memperhatikan maknanya. Seringkali orang-orang Kristen juga meremehkan kebenaran firman Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk menafsirkan kitab suci secara sembarangan dan merasa telah mengetahui segalanya. Apa yang terjadi dalam diri sida-sida tidak sama. Dia sangat ingin memahami dan dia dengan sungguh-sungguh memikirkan ayat-ayat Alkitab yang dia baca. Dia habis dari Yerusalem, dari Bait Suci, bersama-sama dengan orang-orang Yahudi atau keturunan Yahudi untuk merayakan hari Pentakosta. Apa yang dia rasakan? Bahwa dia tidak ingin mengalami keterlambatan untuk datang ke Yerusalem. Saudaraku, acap kali ketika kita datang ke tempat ibadah, kita menunda-nunda waktu, bahkan kita seringkali terlambat kedatangan kita. Berbeda dengan kita tak kala kita mau pergi. Tampak sedikit ragu pun, kita mendalui jam-jam keberangkatan. Kita mendalui jam keberangkatan kereta. Kita mendalui jam keberangkatan pesawat. Sedangkan saudara, di satu sisi, di saat kita akan beribadah, kita tidak pernah bisa mendahului jam ibadah. Keterlambatan kita yang datang dalam jam ibadah, saudara, seharusnya kita mulai merefleksi diri bahwa bagaimana sida-sida itu memberanikan dirinya untuk datang ke Yerusalem tanpa mengurangi keterlambatan. Dan kerinduan dia di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan itu dijawab oleh Tuhan melalui kehadiran Filipus. Puji nama Tuhan, saudara. Jikalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut dari kisah dari sida-sida ini, saudara bisa memperhatikan dalam tayangan berikutnya, Sida-sida dari Ethiopia, bagian yang kedua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.